hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Yes, kita balik lagi di Medicarlo Podcast. Ini saya ngobrol bersama Kak Ernest Immanuel. Nah, ini salah satu mahasiswa Universitas Lampung, asalnya dari Papua, sahabat Medi. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Manggilnya Kak Ernest. Siap. Siap, Kak Ernest. Kak, bisa cerita dulu aslinya dari Papuanya di mana daerahnya? Siap, perkenalkan nama saya Ernest Immanuel. Saya dari Kabupaten Mimika di Provinsi Papua. Mimika, Papua. Kampungnya apa namanya? Saya kampungnya Timika Pantai. Timika Pantai. Ya. Berarti lebih dekat ke pantai ya, Kak ya? Iya, orang pesisir juga. Orang pesisir juga ya. Oke. Kak Ernest, kenapa milih ke Universitas Lampung nih kuliahnya? Jauh-jauh nih dari Timika. Siap. Saya izin jawab. Sebenarnya saya tidak pilih sih di Universitas Lampung, tapi waktu program beasiswa di situ mereka kasih kesempatan pada saat tes itu mereka bilang kalian pilih 2 universitas yang kalian mau. Di situ saya pilihnya di Brawijaya sama Udayana, di Malang sama Bali. Nah, tapi karena program beasiswa ini nama-namanya itu pada saat tes tembus itu keluarnya di akhir dari semua program beasiswa yang ada seperti SBMPTN kayak gitu. Jadi dia keluarnya terakhir. Nah, setelah itu di kampus-kampus itu kuotanya sudah tidak mencukupi. Akhirnya kami yang tembus dari beasiswa ini, kami disebar di seluruh Indonesia. Ya. Dan Anda terdampar di Lampung. Iya, terdampar di Lampung. Oke lah, dinikmatin aja lah ya. Siap. Jadi sudah berapa tahun di Lampung ini, Kak Ernest? Ini hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun ya? Ya. Bentar lagi berarti selesai. Ya, amin. Amin, mudah-mudahan ya. Siap. Oke, ada perbedaan nggak sih antara Lampung dengan Papua, khususnya di Timika? Yang kerasa banget bedanya apa? Saya jujur, saya sebenarnya tidak ada perbedaan. Sama aja. Apa yang ada di sana, apa yang ada di sini sama. Untuk kehidupan masyarakat seperti bisa aktivitas normal biasa aja. Jadi tidak ada yang beda. Yang beda mungkin ya Budayanya ya? Budaya orang di sini beda sama budaya orang di sana. Oke. Nah, cara Kak Ernest beradaptasi budaya sana dengan budaya sini yang beda, gimana caranya dengan teman-teman? Saya bergaul. Jadi kebetulan di jurusan saya banyak teman-teman saya asli Lampung, suku. Jadi saya mencoba mempelajari budaya mereka. Oh, kehidupan orang Lampung seperti begini, suku asli di sini. Kehidupan orang non suku asli Lampung seperti begini. Jadi saya bisa tahu, oh ternyata kita ini sama. Cuman yang membedakan tadi itu budaya, terus cara orang hidup di sini beda, gitu aja. Oke, cara orang di sini hidupnya beda. Sempat belajar nggak bahasa Lampung atau bahasa lain selain bahasa Papua atau Timika? Karena katanya Papua itu bahasa tuh banyak banget ya, sesuai dengan suku masing-masing bahasanya beda-beda. Sempat belajar nggak bahasa lain? Kalau di Lampung, bahasa Lampung saya sempat pelajari, yaitu kalau Lampung kan ada 2, ada Saibatin sama Popadun. Mantap. Saya belajar yang Saibatin. Nah, kalau Saibatin itu kan ada dialek A itu kayak api kabar. Nah, itu kayak Hagedipa. Saya belajar sedikit tentang. Oke, kalau di sana api kabah apa? Kalau Papua itu kan mungkin saya jelaskan lebih rinci. Papua itu kan hampir 300 lebih suku dan bahasa. Wow. Jadi untuk bahasa nanti kalau teman Papua ada yang lewat, kita ngobrolnya tidak bisa pakai bahasa saya sama bahasa dia beda. Paling kami menggunakan satu logat Papua kayak, "Kamu mau kemana? Usah pulang dulu." Nah, logat Papua. Kalau bahasamu sendiri? Api kabah. Kalau bahasa saya sendiri ada, cuman saya lahir di kampung, besar di kota, jadi kebiasaan di kota itu beda sama di kampung. Akhirnya ya orang tua mengajarkan apa yang di rumah juga susah juga untuk belajar budaya bahasa sendiri. Tapi saya mengerti, kalau mereka ngomong saya mengerti. Sombong sekali Anda tinggal di kota. Tidak. Kebetulan orang tua. Itu kebetulan ya. Ya. Oke. Kak, berarti kalau di kampung siapa dong sekarang kalau orang tua di kota? Enggak ada. Kalau bapak almarhum. Oh. Ya. Jadi mama yang di kota sama ada sepupu. Oh, di kota Timikanya? Iya, Timika. Kalau dari
Papuanya ke Timika itu perjalanan berapa lama? Timika itu kan di Papua. Di kotanya ya? Iya, Kota jadi kalau Provinsi Papua kan satu ibu kota. Nah, itu Provinsi Papua itu ibu kotanya Jayapura. Kalau saya di kabupatennya, kabupaten dari kota Jayapura ke kabupaten itu jauh lagi. Masih jauh ya? Ya, akses darat pun belum sampai, udah dibuat, tapi belum sampai di Timika, masih terputus. Oke, Kak Ernest, apa yang membuat Kak Ernest bangga menjadi orang Papua? Yang membuat saya bangga, yang pertama identitas. Kalau di sana dibilang hitam kulit keriting rambut. Betul. Hitam itu identitas, keriting itu spesial. Terus yang kedua budaya, yang ketiga alamnya. Alamnya luar biasa. Tapi sorry, kalau kita ngomongin tentang orang Papua hitam keriting itu bukan menghina ya, tapi memang itu identitas. Ya, itu identitas. Tapi biasanya ada yang salah panggil gitu. Kalau cara dia ngomong, ya kalau salah berbicara dikit ya pasti salah kan, seperti weh hitam, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kok kamu hitam ya? Itu secara pribadi orang Papua pasti tersinggung sekali. Kenapa ada kata-kata seperti itu gitu. Tapi biar hitam tapi manis. Oke Kak, kalau budaya di Papua sendiri, khususnya di Timika, yang menonjol, yang perlu mungkin dikasih informasi ke teman-teman yang lain kayak kita nih, apa yang menonjol di sana? Nih ada, kalau dari suku saya sendiri, suku Kamoro, kami juga terkenal dengan budaya mengukir patung. Jadi ukir-ukiran khas Papua itu, ornamen-ornamen kami jago juga. Jago. Ya, tapi itu bukan seperti kamu, maksudnya tidak sembarangan orang seperti itu. Ada namanya Maramoe Foundation, dia sekarang punya cabang di Jakarta juga ada. Dia disponsori sama Freeport. Jadi nggak sembarangan orang ya? Ya, nggak sembarang orang juga untuk memahat itu ada namanya Maramoe itu dia pengukir lah. Jadi suku saya ada beberapa orang keturunan itu yang bisa mengukir. Selain dari itu nggak bisa. Apakah ada ritual-ritualnya? Ada ritual. Ada ritualnya. Ada ya? ritual. Di Timika masih kencang ya Kak dengan ritual-ritual. Kalau yang madu magic gitu. Kalau pukul umum bukan hanya di Timika. Papua itu mistis sama alamnya. Jadi yang namanya ritual budaya itu sudah adat, sudah dari turun temurun, dari moyang ke moyang, jadi nggak bisa hilang. Oke. Satu hal, kalau saya sama teman-teman lain non Papua datang ke sana, apa sih yang harus dijaga sama kita ke sana supaya mungkin dianggap sopan sama orang Papua atau yang lainnya? Apa kira-kira Kak kalau kita berkunjung ke sana? Sebenarnya sih sama aja. Ketika kita datang ke sini kan pasti ada istilah itu, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung ya. Kita menghargailah orang yang di situ. Ini orang ini, mereka begini. Yang penting kita tidak salah berbicara saja, karena kehidupan mereka di sana mungkin nanti teman-teman ke sana terus lihat, kok kalian begini, tidak boleh. Tidak boleh, harus tanya, Papua itu seperti begini ya. Kenapa seperti begini? Kalau ditanya dengan menggunakan bahasa yang baik, mereka terima. Jadi kalau sampai ke sana ya kita sopan saja. Sama juga saya ke sini, saya sopan sama orang di sini. Pasti orang juga akan sopan sama saya. Akan sopan dengan kita. Jangan sampai ke sana salah ngomong. Apa sih ini? Apa sih gini? Mulutnya lemes, nggak boleh ke sana nih sahabat media. Tidak boleh. Kalau makanan di sana? Makanan banyak. Papeda gitu sama ya. Kalau papeda mah bukan Papua saja. Ambon, Maluku, Ambon pasti. Betul. Itu udah tradisional khas orang timur lah. Kalau yang khas banget adalah, kalau khas saya di tempat saya, di suku saya, khasnya itu ada mamena. Mamena itu ada kayak dia seperti ikan duri, tapi ikan duri patin. Ngambil dari laut? Ya. Dimakan pakai sagu tuh. Pas bakar. Ikan mentah atau dibakar dulu? Bakar dulu. Oh, dibakar dulu, kirain emangnya kucing. Dibakar dulu ya. Oke, masih tradisional nggak sih pakaian-pakaian orang yang di Timika daerahnya Kak? Kayak misalkan pakai apa Kak? Kalau bahasa saya, kalau koteka itu jadi begini. Kalau Papua itu terkenal ada dua pegunungan sama pesisir itu. Ya kalau orang di bagian pegunungan, saudara-saudara di pegunungan, mereka yang cowok ada juga yang pakai koteka. Kalau orang-orang di bagian pesisir tidak pakai koteka, mereka pakai namanya rumbai-rumbai. Rumbai-rumbai. Ya. Yang kayak rock tapi rumbai-rumbai itu ya? Itu rumbai-rumbai. Oke. Nah, Kak, sekarang kan udah zaman modern ya Kak ya. Apakah memang
masyarakat di Timika sendiri sudah berpikiran modern. Salah satunya Kak Ernest nih udah keluar Papua gitu. Seperti apa teman-teman saudara-saudara yang lain di sana Kak? Sama, mereka juga sudah berpikir modern. Cuman daya tertarik mereka kepada tempat mereka sendiri yang bikin mereka bukan tidak mau keluar, mau. Tapi mereka sudah berpikir modern, sudah aman-aman. Oke. Rencana nanti lulus akan berkarya di Papua kah atau back kembali ke sana atau gimana? Sudah pasti. Sudah pasti pulang ke tempat, ke daerah sendiri lagi. Balik lagi ya. Selama 5 tahun di sini sudah pernah pulang? Terakhir 2017. 2017, cukup lama ya nggak pulang-pulang. Wah, kangen sekali. Kangen orang tua. Kangen pacar. Pacar, No. para orang sini ya? Pacar, aduh, nggak ada. Lagi PDKT. Kak Ernest suka cewek. Memang nanti niatnya mau nikah dengan sama-sama suku orang Papua kah atau beda? Kalau soal itu, ya itu. Laki-laki Papua tercipta untuk rukun Papua. Oh, kembali ke sana Kembali ya? ke sana, itu pasti. Memang harus begitu? Tidak juga. Apa berat Kak kalau misalkan orang Papua nikah dengan orang beda, misal dari Lampung, beratkah atau apa? Tidak berat, biasa saja, sama aja. Cuman nanti pas bawa pulang ke Papua, kan keluarga nanya, kok cewek kamu orang luar kayak gini? Ya, itu kan kembali kita yang menjalin hubungan. Ya, jadi memang rencananya pengennya dengan sesama orang Papua. Ya dong. Walau beda, nggak di Timika gitu. Ya. Oh. Beda suku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di Papua. Wih, aku Papua luar biasa. Tapi memang banyak orang mengimpikan untuk bisa datang ke Papua, jalan-jalan ke Papua dengan alamnya yang begitu luar biasa gitu ya Kak ya. Alamnya begitu luar biasa. Terus adakah yang harus dilakukan juga oleh sahabat media atau teman-teman yang lain kalau berkunjung ke Papua Kak? Selain tadi harus sopan. Ya ada. Apa? Kalau ya cobalah makanan khas di sana. Yang tadi itu? Bukan? Ya selain itu banyak. Jadi bukan hanya itu aja. Kalau suku-suku lain banyak sekali. Kalau daerah saya, kami suka makan tambelo. Tambelo itu cacing pita putih. Dia di bawah pohon di mangi-mangi. Pohon itu. Pohon bakau. Kalau bahasa sana mangi-mangi namanya. Oh, pohon ya, mangi-mangi. pohon bakau yang udah tumbang, udah busuk, itu dibelah. Dia di dalam isinya putih panjang. Kepalanya cuma taring. Itu di laut? Enggak. Di bakau. Oh, di bakau ya? Iya, di pur bakau. Bentuknya cacing panjang atau? Iya, panjang putih. Tapi bukan hanya suku saya juga. Ada beberapa suku di Papua yang makan kayak gituan. Makannya pakai apa? Dia kalau mau enaknya itu langsung diambil dari. Jadi pas dibelah pakai kapak, diambil, dirobek itu perutnya, dicuci dulu di air garam, kasih jeruk nipis baru. Ya, nggak dikunyah lagi langsung. Rasanya apa tuh? Tawar asin ada. Iya. Nggak campuran, misal ada, kalau kita di sini kan makannya ada ikannya, ada sayurnya. Ya, enggak, dia makan langsung aja ya. Iya. Mantap, segar langsung. Itu protein buat cowok. Supaya Biar kuat apa? Segala-galanya. Kuat segala-galanya. Oke, luar biasa ya Kak Ernest ini ya. Di Lampung sudah hampir 5 tahun gitu kan. Betah nggak betah tetap dijalanin aja. Siap. Ke Lampung udah jalan-jalan kemana aja? Sudah Lampung Timur sudah, Krui, Liwa udah, terus Mesuji tempat KKN. Oh. Ya udah kesana. Jadi kalau di sini juga. di Lampung ini ada komunitas orang Papua di Lampung nggak? Di Lampung ada komunitas, kami komunitas tapi kami pakai nama ikatan. Apa itu namanya? Ikatan Mahasiswa Papua Lampung. Ikatan Mahasiswa Papua Lampung. Ya, disingkat IKMAPAL. IKMAPAL. Ada berapa orang kalau pandangannya Kak Ernest orang Papua yang ada di sini Kak? Dulu kami banyak, sekarang mungkin sekitar 50-an. 50 orang, luar biasa banyak ya. Yang terakhir Kak Ernest, apa yang mau disampaikan untuk sahabat Medi terkait dengan ya kita sama-sama menghargai suku satu dengan suku yang lain, jangan terpecah belah gitu. Kayak kita baru kenal udah akrab nih, asik orangnya nih, gokil. Apa Kak pesannya? Pesan apa ya? Bingung. Ya mempererat apa namanya? Silaturahmi. Ya, silaturahmi, pertemanan aja. Kayak anak-anak Papua di sini kan kebanyakan teman-teman di sini, mohon maaf, kayak anak Papua kayak gini. Kami pengen sebenarnya mau berteman sama mereka, cuman mereka mungkin masih minder karena mungkin
ya Papua dengar, Papua kayak fisiknya keras, kuat begini, orangnya suka bikin begini. Sebenarnya enggak juga. Enggak. Oke. Jangan dilihat dari luarnya, tapi cek dalamnya. Iya, kita waktu walaupun begini tapi hati ini lembut kayak sagu. Sagu. Nyanyi dulu dong, Bos. Hitam rambut. Itu apa? Hitam kulit. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Papua di hati berarti ya. Selalu. Luar biasa. Kak Ernest, thank you. Sukses terus, mudah-mudahan cepat lulus. Amin. Sarjana Ilmu Pemerintahan. Siap. Jadi Amin, calon amin. PNS ya di sana ya. Akan Sebenarnya sih anggota dewan. impiannya lebih tinggi ternyata. Sukses ya Kak, mudah-mudahan Siap, bisa pulang ke sana membawa ilmu dan membawa Papua lebih sukses ke depannya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Dadah.